Halo semuanya, welcome back to my channel. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali bergabung di YouTube channel saya, perkenalkan nama saya Michelle Devina Pasaribu dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau Angkatan 2020. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Dr. Syafrial MPD, yang telah membimbing saya dalam perkuliahan ini. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang teori mimetik lagu Iwan Fals yang berjudul Bento. Selain karena tuntutan tugas, video ini saya buat karena ada salah satu teman saya di video sebelumnya merequest untuk membuat video tentang lagu Bento. Selamat menyaksikan! Sebelum kita masuk ke dalam teori mimetik lagu Bento, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang teori mimetik. Apa sih itu teori mimetik? Teori mimetik adalah anggapan bahwa karya sastra merupakan tiruan atau penggambaran dunia dan kehidupan manusia. Bisa juga disebut bahwa teori mimetik adalah suatu pendekatan yang mengkaji hubungan sebuah karya sastra dengan realitas kehidupan sosial yang terjadi di masyarakat. Setelah kita tadi mengetahui apa itu teori mimetik, sekarang saya akan menjelaskan teori mimetik pada lagu Iwan Fals yang berjudul Bento. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, lagu Iwan Fals memang syarat dengan pesan kritik sosial kepada pemerintah pada saat Orde Baru. Orde Baru merupakan suatu rejim yang telah memberikan berbagai catatan sejarah yang panjang dari kekuasaan otoriter masyarakat. Lagu Bento karya Iwan Fals ini merupakan kritik sosial yang dilakukan secara terselubung, dapat berupa tindakan-tindakan simbolis yang menyiratkan penilaian maupun kecaman terhadap keadaan sosial suatu masyarakat secara tidak langsung, dan juga kritik terhadap penguasa eksekutif pada masa Orde Baru. Bento adalah sebuah lagu yang dipopulerkan dan diciptakan Iwan Fals dan Daniel yang ada dalam kemasan album Suami, yaitu sebuah album yang merupakan proyek kolaborasi musik dari musisi Indonesia, yaitu Iwan Fals, Sawung Jabo, Daniel, Nano, dan Inis Sisri. Siapa yang tak kenal dengan lagu ini? Musik dan lirik yang begitu asik seringkali didendangkan oleh masyarakat, walaupun kadang tak sadar akan pesan moral yang terkandung dalam liriknya. Bento, dahulu orang-orang mengatakan istilah tersebut dipakai sebagai adagium untuk menyindir mantan Presiden Soeharto dan antek-anteknya. Bento juga diasosiasikan dengan singkatan dari Benteng Soeharto. Meski tak jelas juga sumber yang bisa mengungkapkan arti Bento tersebut, tak hanya asik didengarkan, lirik lagunya pun rupanya memiliki cerita tersendiri tentang seorang Bento. Bagi saya, lagu Bento berarti sebuah kritikan bagi penguasa-penguasa yang tidak bermoral. Bento, tokoh rekaan pada lagu dengan judul yang sama dari album Suami pada tahun 1989 ini, mengisahkan seseorang yang tampan, berkuasa, dan seorang yang kaya raya. Namun, Bento ternyata licik. Dia memanfaatkan kekuasaannya untuk menumpuk kekayaan, menipu, dan menerima upeti. Dalam kesehariannya, Bento menutupi keburukannya dengan selalu berbicara soal moral dan keadilan. Ketika masa jayanya, Bento-Bento bebas berkeliaran dan berbuat sesuka hati tanpa harus takut ada kamera dan pena-pena yang memberitakan perilaku buruk mereka. Hukum seakan mati, karena memang hukum buatan manusia sesungguhnya tak lebih dari sebuah alat politik yang dijadikan alat pembenar dan sekaligus menjadi alat pemusnah lawan-lawan politik. Geliat Bento dalam konteks kekinian memang sudah tak bisa dipungkiri lagi. Jagal apa saja, yang penting aku menang, aku senang, persetan orang susah karena aku. Sepertinya potongan lirik lagu Bento tersebut bukan hanya sekedar bahan sindiran bagi Bento, tapi mungkin juga kini menjadi landasan cara mereka untuk menjalankan aksi-aksinya. Bento memang tidak peduli dengan latar belakangnya. Bisa dari kalangan mana saja, mau aktivis, pemerintah, swasta ataupun akademisi sekalipun, semua bisa menjadi Bento. Bento memang selalu ada dan tetap akan ada selama dunia belum kiamat. Bento di era kekinian memang sudah lebih solid dan terorganisir.
persetan ke masalah keilmuan. Yang penting loyal dan bisa bekerja sama dengan bento, maka orang-orang tersebut bisa didorong untuk tampil dan duduk di sebuah jabatan yang tentunya sangat menguntungkan para bento. Namun menurut Iwan Fals sendiri, seperti yang diungkapkannya melalui sebuah acara talk show di stasiun TV lokal, Iwan Fals berkata, bento itu sebenarnya nama seekor ayam adu yang dia peliharanya sejak kecil sewaktu dia tinggal di kawasan Codet. Iwan Fals juga berkata, namun rupanya macam-macam arti bento itu. Di Jawa Timur bento itu artinya bodoh, tapi pernah saya dengar itu di daerah Riau, bento itu adalah alat penangkap ikan di sawah, tutur Iwan Fals. Nah, jadi bagaimana pendapat kalian tentang kata bento? Apakah sama dengan pendapat saya? Atau ada pendapat lain? Nah, jika ada, kalian bisa komen di bawah ya. Jadi, sekian penjelasan saya tentang teori mimetik lagu Iwan Fals yang berjudul Bento. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.